Ustazah berharap semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Oke, kali ini kita akan belajar matematika. Materinya yaitu tentang simetri lipat, simetri putar, dan pencerminan. Langsung saja perhatikan penjelasan materinya pada video ini ya. Simetri lipat. Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk pada bidang datar menjadi dua bagian sama besar. Simetri lipat persegi. Kita lihat ada berapa simetri lipat persegi? 1 2 3 4. Jadi simetri lipat persegi ada 4 kali lipatan. Simetri lipat segitiga sama sisi. Ada berapa ya simetri lipatnya? Kita lihat. 1 2 3. Jadi simetri lipat sama sisi ada 3 kali lipatan. Simetri lipat belah ketupat ada berapa ya? Kita simak. 1 2. Jadi simetri lipat belah ketupat ada 2 kali lipatan. Simetri lipat persegi panjang. Mari kita lihat ada berapa simetri lipat persegi panjang. 1 2. Jadi simetri lipat persegi panjang ada 2 kali lipatan. Pencerminan. Pencerminan bentuknya sama dengan benda aslinya, tetapi berlawanan letaknya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana cara melukis hasil pencerminan pada bangun datar. Pencerminan pada cermin tegak. Kita lihat pada bangun datar yang sudah ada, terbentuk bangun trapesium. Bagaimana cerminannya? Cara menghitungnya adalah kita hitung dari kotak terdekat dengan cermin. Dari yang pertama adalah titik B, terdekat dengan cermin ada 2 kotak. Selanjutnya bayangannya kita buat juga dengan jarak 2 kotak. Kita tandai B aksen dengan dikasih titik. Selanjutnya ada titik A. Kita hitung ada berapa kotak jarak dari cermin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak dari cermin. Jarak bayangan juga harus sama 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kasih tanda titik atau A aksen. Begitu dengan titik C. Kita hitung ada berapa jarak pada kotak terhadap cermin. Ada 4 jaraknya. Jadi pada bayangan juga harus ada 4 kotak. Jadi C aksen. Selanjutnya ada titik D. Ada berapa kotak dari cermin? 6 kotak. Kita juga harus memberikan titik 6 kotak jarak bayangan dari cermin. Kita tandai D aksen. Setelah terbentuk titik-titik tadi yang sudah dikasih tanda, lalu ditarik garis. Nah, pencerminan itu sama, hanya saja terbalik, tetapi jaraknya juga sama antara bayangan
jarak asli gambar dengan jarak bayangan. Oke, untuk selanjutnya ada cermin datar. Ini juga sama saja caranya. Ada bangun layang-layang. Pada titik, kita hitung dari titik yang terdekat dengan cermin terlebih dahulu. Jarak dengan cermin 1 kotak. Bayangannya juga harus 1 kotak. Oke, kita tandai titik dengan B aksen. Selanjutnya, pada titik A, ada berapa kotak dari cermin? Ada 4 kotak. Bayangannya juga harus 4 kotak. Kita tandai dengan A aksen. Selanjutnya titik D, ada berapa kotak dari cermin? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita juga harus menghitung pada bayangan 6 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita kasih tanda titik dengan D aksen. Selanjutnya yang terakhir adalah C. Pada titik C kita hitung ada berapa jarak dari cermin? Ada 4 kotak. Jadi pada bayangan juga sama 4 kotak. Selanjutnya adalah simetri putar. Simetri putar adalah jumlah putaran yang dapat dibentuk dari suatu bangun datar di mana putarannya membentuk pola yang sama sebelum satu putaran penuh. Menghitung simetri putar pada bangun datar. Yang pertama ada persegi. Kita tentukan titik pusatnya. Lalu kita putar 1 kali putaran atau 1/4 putaran. Memenuhi sama berarti dia memiliki 1 simetri putar. Lalu kita putar lagi setengah putaran, dia memiliki simetri putar, berarti sudah dapat 2. Selanjutnya kita putar 3/4 putaran, juga memenuhi sama berarti dia memiliki 3 simetri putar. Dan 1 putaran penuh dia tetap sama. Jadi pada persegi memiliki 4 simetri putar. Selanjutnya pada persegi panjang, kita tentukan titik pusatnya. Kita putar 1/4 putaran. Apakah sama dengan yang ada di bawah? Ternyata tidak sama. Berarti ini tidak memenuhi, bukan simetri putar. Lalu Ustadzah putar lagi setengah putaran, dia memenuhi, berarti memiliki 1 simetri putar. Kita putar lagi 3/4 putaran, tidak memenuhi. Selanjutnya 1 putaran penuh, kembali ke posisi semula. Berarti persegi panjang memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya ada belah ketupat. Kita tentukan titik pusatnya. Lalu kita putar 1/4 putaran, tidak memenuhi. Kita putar lagi setengah putaran, memenuhi, berarti memiliki 1. Kita putar lagi 3/4 putaran, tidak memenuhi. Lalu kembali ke posisi semula, memenuhi, berarti belah ketupat memiliki 2 simetri putar. Selanjutnya ada bangun layang-layang. Nah, kita tentukan simetri, kita tentukan titik pusatnya. Lalu kita putar 1/4 putaran, tidak memenuhi. Setengah putaran, tidak memenuhi. 3/4 tidak memenuhi. Dan kembali ke posisi semula, dia baru memenuhi. Berarti artinya layang-layang tidak memiliki simetri putar. Oke, berikutnya adalah segitiga sama kaki. Kita tentukan titik pusatnya.
Kita putar 1 kali putaran, tidak memenuhi. Selanjutnya setengah putaran, tidak memenuhi. Selanjutnya 3/4 putaran, tidak memenuhi. Dan terakhir kembali posisi semula, berarti segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar.